Jadi gue mau dapat perspektif lo. Dari 100% THR yang lo dapet tuh berapapun itu nominalnya, berapa persen sih yang lo pakai buat ya entah buat istri lo, entah buat lo bagi keluarga, entah lo pakai buat belanja. Iya, iya maksudnya kan di sini kan lu udah berkeluarga, sedangkan kita kan masih single. Iya. Jadi ada POV yang berbeda kan aturnya. Ya maksudnya gue sih yakin walaupun udah beristri ya, gue yakin pasti ada berapa persen yang buat nakal. Pasti. Nakal. Maksudnya ya pasti. buat kesenangan lu lah. Kesenangan lu lah. Buat kesenangan lu. Gue nggak masalah kesenangan lu tuh apa. Menurut lu THR tuh berapa persen buat apa? Ada nggak lu punya perspektif yang lu lihat gitu? Oh oke nih pemikiran THR gue sekian persen gue pakai buat ini gitu. Setiap keluarga beda-beda lah pasti. Lu punya lu kayak entah di pengalaman asli lu atau lu kayak mending lu contohin lu dulu deh. Ya udah gue contohin gue deh. Aku punya jawaban. Ini menurut gua kebanyakan orang pasti kalau misalkan THR ngasihnya pertama buat orang tuanya dulu. Ya. Kalau misalkan dia udah punya istri. Ya. Selanjutnya istrinya. Biasanya itu pasti digunakan buat kebutuhan-kebutuhan. Kalau misalkan ada yang ada cicilan pasti buat cicilan. Kalau misalkan ada yang anaknya sekolah buat anak sekolah. Kalau misalkan ya macam-macam tergantung kebutuhan keluarganya, nggak bisa disamain semua. Tapi gue ingat satu hal gitu kan. Dari yang tadi lu sebutin tuh 1, 2, 3, 4-nya tuh semua orang lain. Nah, nggak buat kitanya dulu gitu ya. Gimana? Kita tuh udah capek dari Januari sampai Desember 12 bulan. Masa THR buat itu juga gitu? Nggak kita dulu yang jadi prioritas gitu. Bre, kebagian cowok itu kan sederhana. Ketika bisa melihat orang-orang yang disayangnya bahagia. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu bahasa-bahasa. Itu bahasa-bahasa itu. Nggak apa coba. Kenapa? Lah, kok bisa kenapa? Yang kerja kan lu. Kebahagiaan tuh harus dari kitanya dulu. Setuju nggak sampai situ? Betul. Tapi kan sumber bahagia orang-orang beda-beda. Dan buat gua sumber bahagia gua yang melihat orang yang gua sayang bahagia. Nih, kalau gua sebenarnya gua lebih mau bahas gini. Gua perspektif gua tuh THR gua masih sepenuhnya buat gua. Ada sih yang gua bagi dikit ke orang tua ada, tapi dikit banget. 200.000. Enggak. Cepet. Enggak. Gua cek. Enggak, 10%. Sejuta. Kok ditembak angka? Kenapa? Kok ditembak? Tapi enggak, maksudnya gua juga yang mungkin bisa disebut ya. Sebut gen semis tuh kejauhan lah, enggak gitu-gitu amat. Iya. Tapi THR itu tuh kayak gue pengen porsi yang lebih gede gitu. Buat kebahagiaan guanya. Entah gua mau ngasih apa ke siapa atau beli apa. Tapi tujuannya tuh buat gua dulu gitu. Misalnya apa? Oh ternyata gue seneng beli makanan. Itu buat gue, ternyata gue belinya banyak. Gue kasih ke orang yang lain juga. Gue seneng, yang lain juga seneng. Nah kalau lu gimana? Gimana? Kalau kan dia ngasih semuanya katanya. Iya, gue ngasih semuanya. Nah berarti apa? Berarti Tapi kan yang penting gini loh, ketika ngasih semua ke istri itu yang penting ketika lu mau jajan ada. Ya kan? Ketika anak sekolah ada. Kalau gue beda ketika justru. butuh mainan apa dibeliin. Ketika butuh tumbler atau apa dibeliin. Ya udah, apa yang kekurangan? Kan bukan masalah kurang dan Iya nggak ada. Ya? Kita nggak masalah kurang dan lebihnya. Budgetnya kan tetap segitu. Cuma lebih gue pengen tahu perspektif lu tuh hadiah buat diri lu sendiri tuh apa gitu. Nah itu. Lah kan gue bilang gue bisa minta ke istri ketika gue mau makanan. Dia udah minta, beb jajan yuk. Tapi lu masih ada konsep ini nggak sih selama lu menikah? Nih kalau kita lanjut ya, bukan bahas THR nih. Ya. Kalau lu menikah, Pembagian diri sendiri. reward untuk diri sendiri, self reward. Konsep self reward lu tuh apa sih? Jajan. Jajannya gimana? Nih kalau misalnya gua dulu deh biar kesannya nggak dia gitu kan. Iya. Lu yang gali gua deh. Atau gue cerita duluan dah. Kalau gua tuh self reward bentuknya tuh kalau kayak THR ini sekarang atau kayak apa namanya gaji gua itu apa namanya dalam bentuk
Kalau bahasanya gue sama Laya gue nih, kita punya duit nakal. Tuh. Kita punya Dana duit nakal, kenakalan. dana kenakalan. Nah, memang dipotong buat motor. Tapi sisanya tuh lebih ke apa yang gue pengen. Kayak contoh, baru-baru ini gue beli monitor 32 inch. Harganya berapa? 3,2 juta. Belinya di mana? Tokopedia dong. Di sini dong, Gila, di sini iya. ya. Promo 33. Gila. Bisa pakai pay letter juga kan? di Paylater sana? juga, GoPay Later. Promonya juga gede. Bisa tuh promonya tuh bisa pakai pay letter, bisa pakai cash. Tapi ini kan abis ngomongin udah dapat THR ya, berarti cash. Tapi kalau misalnya nggak punya duit juga, kita bisa ngatur cash flow gitu. Cash flow. Pakai pay letter. Dari Tokopedia itu udah ada. Kapan Nah, oke. Tokopedia masuk sini? Hah? Ini ada? Tinggal buka aja mau. Dan- tapi dan- lebih enak dan- di download di Play Store atau di App Store. Lebih enak itu. Lebih enak. Oh, gitu. Dan lu tau gak sih, kalau lu pakai Tokopedia Plus, Iya. ih, Apa tuh? keuntungannya banyak banget bro. Dapat tambahan Gratis ongkir, Oh, gratis. gratis ongkir, diskon. Oh, dibanding yang biasa. Dibanding biasa, gratis ongkirnya bahkan gak cuma reguler, bisa sampai ke diskonnya itu untuk instan. Oh, wah, menarik banget ya. Menarik Soalnya kalau gua banget. belanja tuh kayak di barang-barang di tempat yang lain tuh kayak kok jarang banget promo gitu. Ini tiap hari ada promo, Pasti ya? gak harus nunggu tanggal cantik. Tapi kalau sama tanggal cantik, Makin ya. makin. Berarti kemarin lu diskon berapa beli monitor? Dari harga berapa? Gua jujur, kok Oh, karena baru dapat THR nggak jadi nggak lihat. jadi nggak terlalu ngeliat harga sih. Tapi Iya. Tapi kan POV-nya tuh maksudnya balik lagi ya. Dia punya dapat THR. Dia tuh self reward beli apa yang dia pengen. Iya. cuman Beli lu gak usah ngeliat angkanya ya. Gak usah, jangan lihat tapi Lihat angkanya, bentuknya itu loh. bentuk self reward. bentuk self reward buat gua karena tapi memang perspektifnya adalah gua nggak punya tanggungan, gua diri gua sendiri, jadi self reward ya gua doang gitu kan, sisanya memang apa namanya buat cicilan. Tapi tadi gua juga mau bahas tuh sebenarnya kalau bahas THR, emangnya bener ya THR tuh mending dipakai buat cicilan? Kayaknya enggak deh. Gue sih agak nggak sepakat. Enggak, ya kalau gua kurang sepakat walaupun gua ngelakuin ya. Iya, tapi gue nggak sepakat. Karena itu juga. menyelamatkan Nggak, maksudnya ego gue. Tapi gue mikirnya harusnya cicilan itu udah include dari bulanan. bulanan. Bahkan gue punya POP-nya beda. THR itu adalah satu cara gue untuk menuju target finansial gue. Betul, itu betul. Misal gue dapat THR-nya tuh ya 1,5 kali gaji lah atau berapa, let's say 1 kali gaji lah full. Itu sebisa mungkin itu duit nggak pengen gue pakai buat yang lain-lain, atau oke lah ambil 20% lah, tapi 80% gue pengen simpan di mana? Iya. Masukin ke saham kek. Betul. Stockbit, gue pakai Stockbit. Wih, sebagian 40% dari duit itu gue masukin ke Stockbit. Iya, maksudnya tetap gue porsinya buat diri gue dulu, tapi yang kedua tuh pasti gue pengen gue sisihin gitu. Nah, buat yang regular cicilan gitu sebisa mungkin dari bulanan. Iya, cicilan. Tapi yang paling penting nih poinnya, dari THR itu kan ibaratnya bonus ya, Iya, bonus buat kita kerja. menurut gue sih Buat kitanya dulu Iya, gitu. buat Karena gua- buat bulanan itu tuh udah reguler. Udah Maksudnya reguler, bulannya iya. Sama. mau ini pendapat gue ya. Iya. Gue nggak ini gue nggak nyerang lu nih. Iya. Ini gue mau ngebahas gini. Harusnya kebutuhan kita, mau kita mau berkeluarga, mau kita udah duda, mau kita masih jomblo, mau kita bentar lagi mati, harusnya pengeluaran kita tuh tercover sama Bulanan, setuju gue. Harusnya. Harusnya. Kalau sampai gak ke cover itu udah salah banget dari awal. Makanya gue tuh nerapin ya, gue pengen gitu, tapi sekarang masih belum, tapi udah mulai setengahnya. Budget buat THR Lebaran tahun itu udah gue sisihin dari tahun sebelumnya. Kayak gue nabung dari bulan-bulan sebelumnya, walaupun nggak 100% nyampe ya target ya. Tapi seenggaknya udah tercover dari Iya, situ dulu. ada POV itu dulu. adanya dia. Nah, dari THR itu tetap gue pengen gue dulu gitu. Buat gua dulu gitu, karena buat reguler harian yang bulanan ya udah dapat dari bulanan. Betul. Itu jadi Itu POV-nya kayak gitu. kalau menurut gue sih harusnya THR itu lebih ke diri sendiri, orang-orang yang disayangi. Jujur apa jelas harus menurut gue sih juga Harus, ya. itu harus. Itu unwritten rule buat kita pribadi sih menurut gue, bukan karena kita cowok atau gimana ya, tapi lebih ke kita kan punya rezeki ya, yang namanya kita sama-sama beragama ya, rezeki kan kita bagi-bagi lah ya. Iya. Nah itu menurut gue
kebahagiaan itu layak kita bagikan. Tapi yang pertama, nomor satu tetap gua dulu, ke orang sekitar gua, tabungan. Cuman memang Tuhan yang mana? Hah? Tuhan. Ada. Pasti nggak ada yang Ada di sini pasti. Oh, di sini, Tuhan di sini. Nggak kelihatan. Kan dipotong dulu 10%, kalau gua 10%. Kalau gua 10%, ya. Kalau itu kan 10%, udah gua pasti. 10%. Tai. Oke. Udah pasti kan itu. Siapa itu? Iya. Nah, terus apa namanya? Tapi kalau gua kayaknya pengen menanam perspektif dan untungnya sekarang udah tercapai sih. Gue pengennya bobotnya paling gede justru yang ini nih, yang tabungan. Tabungan di nomor 3. Pengennya. Karena THR itu kan kayak lu kerja nggak kerja tuh dapat reward doang gitu. Iya. Jadi walaupun emang sekarang bedanya ini sama ini di gua sekarang nggak terlalu jauh. Walaupun ini lebih gede dikit doang. Tapi kayaknya kedepannya gua harus berpikir konsepnya ini yang paling gede tabungannya. Tiga ya. Nomor 3. bukan nambahin buat Tuhan. Itu kan udah di awal, Udah, potong 10%. udah. 10%. Kalau gua kan 10%. Nggak tambahin lagi. Itu cukup. Cukup. Dengan Cukup. kita ngasih itu ada bentuk kita taat terhadap kita. Iya. Oh iya. Tuhan juga kalau sombong banget lo ngasih 15%. Kayak apa namanya? Bisa aja lo nyari duit pasti kan itu kan. Pasti. Takutnya kayak gitu kan repot ya Iya, kan. repot. Maksudnya kan itu udah Iya. hubungan dengan kita Kan kayak kalau umat muslim puasa aja di lebih dari jamnya malah dosa kan? betul. Betul. Karena itu nggak baik. Nggak baik, betul. Karena konsep beragama itu ya bukan tentang menjalankannya, tapi seberapa taat kita melakukannya. Oke, THR. Udah THR udah agama Pak ini. THR udah sampai agama. Lanjut. THR. Kalau gua Perspektif lu gimana, gua Sob? setuju dengan perspektif lo pada ini. Tapi ini kembali lagi kenapa itu Sorry ya ini agak flu gitu ya. Iya. kenapa uang Obat belum masuk. perlu ada budget buat kitanya itu supaya kita bahagia kan? Intinya itu bukan? Lebih iya. Iya, intinya kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita menurut gua karena lu yang nyari duit itu lebih dari layak untuk lu ngerasa kayaknya ada porsi yang buat gua pribadi gua habisin sendiri buat diri gua sendiri tuh boleh deh. Buat kebahagiaan lu kan? Iya, buat kebahagiaan gua. Nah, sekarang konteksnya adalah bahagianya. Mhm. Menurut lu bahagianya tuh apa? Kalau oke kalau misalkan buat single kayak lu mungkin bahagia lu beli action figure, beli set komputer, Yoi. action figure yang telanjang-telanjang. Ada. Gua mah nggak apa-apa, gua mah Mungkin buat lu. posting aja, gua mah nggak masalah. Mungkin buat lu makanan apa atau Iya. misalkan Beli pijet misalkan pijet. Pijet, Betul. Ya, betul. itu kebahagiaan. Pijet tradisional ya kan? Tradisional. Enggak dong, pijet beneran. Pijet misalkan. Tradisional. Refleksi. Atau Tapi cewek. Iya boleh, cewek juga boleh kan? Enak, cowok yang enak. Oh, ya. Kenceng soal pijetnya. Kenceng, ya benar. Nah, ujungnya kan bahagianya itu. Nah, buat gua bahagianya itu yaitu ngelihat orang yang gua sayang bahagia gitu. Tapi lu nggak ada kebahagiaan yang bener-bener Murni dari lu murni sendiri. dari lu, me time lu. Mekan gua ya nonton film. Nah, ya kayak gitu-gitu. Kamu nggak perlu bahagia itu udah. Misalnya budget bulanan nonton film. misalnya THR lu pakai buat langganan Netflix 12 bulan. Nggak bisa kan? Bisa gua udah langganan duluan. Kenapa? Nggak bisa 12 bulan Netflix ya? Kamu bisa? Masa nggak ada promo 12 bulan? Nggak ada bu, nggak ada Nggak. setahun. Nggak bisa, tapi nggak bisa subscribe 1 tahun. Kalau bisa mau udah subscribe 1 tahun kan? Kedua. Oke mungkin Ya itu contoh misalnya. Maksudnya maksudnya emang lu udah sampai, gua nggak tahu ya POP yang udah berkeluarga kayak gimana ya. Iya. Apakah bakal ngerubah bener-bener dia tuh nggak punya kebahagiaan untuk dirinya sendiri yang tanpa melibatin orang lain, Iya. ngerti nggak? Kalau buat gue sih Ini masih Nah, itu. kebahagiaan untuk diri sendiri. Iya. Masalahnya buat diri sendiri itu bahagianya beda-beda kan. Buat diri gua sendiri bahagianya itu yang ngeliat orang yang gua sayang itu bahagia. tapi Kan sumbernya nggak harus dengan lu mengkonsumsi uang. Sumbernya tidak harus dengan ya mungkin kalau lu sumbernya dengan mengkonsumsi uang yang udah hasil kerja keras lu,
terus lo belikan sesuatu yang lo pengen, itu mungkin sumber bahagianya. Enggak setuju. Kenapa nggak setuju? Bahagianya tuh bukan spending uangnya. Tapi Bahagianya tuh barang yang gua spend memberikan kebahagiaan buat gua. Nah itu kan maksudnya lu punya kebahagiaan sendiri kan dari hasil yang kerja keras lu itu. Bahasa bagusnya kerja keras. iya, Kayak misalnya nih kalau ngomongin self reward yang bagus banget gitu ya, yang gue juga sebenarnya harus mulai memikirkan tapi belum mau. Ada orang yang gue kenal, dia beli ini set dumbbell gitu kan. Ini bentuk gue self Itu reward. udah on lagi Ju? Udah nge-record lagi belum? Ini bentuk gue self reward, jadi dia workout gitu kan. Kalau kayak gue kan lebih suka self rewardnya beli burger. Itu gue kalau makanan. Nah maksud Kalau gue, gua beli daging. nah kalau gue sama sih makanan. Gak tau tuh cowok makanan gak sih? nggak juga sih. Kita iya. Iya, gua apalagi ya makanan. Gua biasanya kalau misalkan ini beneran THR buat gua semua ya, gua biasanya pasti dari 1 bulan 2 bulan sebelum THR gua riset software apa yang pengen gua beli dan cobain. Ini jawaban jujur nih kalau ini. Iya, jawaban jujur. Jawaban jujur. THR-nya buat gua semua. Ini gua pasti riset dulu, kayak misalkan sebulan terakhir ini gue riset dulu AI apa yang bisa gue pakai untuk setahun ke depan ketika ini Gemini habis langganannya. Dan gue sebenarnya nemuin ada satu AI lagi namanya Cloudy AI Yang warna oranye. yang warna oranye. Itu lumayan bagus, cuman harganya sih sebenarnya lebih murah dari Gemini ya. Wah, masa sih? $17 Per bulan. iya per bulan. Tapi itu katanya itu bagus loh. Iya itu bagus. Ngelihat dari review-reviewnya, bukan script review ya, segala apa? macam itu lumayan lebih bagus jawabannya untuk dunia kreatif dibanding Gemini. Gemini bagus buat riset, dia bagus buat riset. Nah itu balik ke yang tadi, biasanya gue kayak gitu. Misalkan gue lagi seneng belajar apa, misalkan belajar Power BI, gue bakalan lihat dulu nih apa aja tools yang bisa gue pakai di Power BI yang bisa nyempurnain Power BI gue jadi cantik gitu. Itu gue riset dulu. Biasanya kalau emang bayar, gue budget berapa bayarnya, gue lihat THR gue bakal berapa. Itu yang biasanya gue ini. Itu ya itulah kesenangan gue biasanya berhubungan dengan teknologi itulah. Kalau di luar makanan gitu. Biasanya gue tuh seneng banget pakai aplikasi baru kayak. Tapi maksudnya itu kesana lu yang ada target gak? Misalkan lu harus nge-spend duit yang kayak gitu, lu buat belajar apa? Ada tekanan gak di situ? Kalau dia kan bener-bener spend duit segitu buat kesenangan dia, karena main game. Gue buat kesenangan gue. Oh, itu buat kesenangan lu. Dan itu juga nggak selalu jadi hasil. Nah itu maksud gua, maksudnya lu beli dia tuh, lu kayak, oh gue seneng ini, tapi kok gue punya target gitu, kayak punya ada kebebanan. Iya. Nggak ada target. Nangkep apa poinnya? Enggak. Iya, saya Yang gua maksud pertanyaannya. bukan yang literally emang happy aja gua. Dan memang ketika nemu banyak apalagi teknologi kan berkembang dulu ya. Dari apalagi udah mulai ada AI segala macem, dari AI video, AI gambar, setiap tahunnya tuh pasti perkembangannya tuh pesat banget, dan gua selalu penasaran dengan hal-hal baru itu. Sedangkan hal-hal baru itu biasanya masih mahal dan butuh biayanya tinggi. Nah makanya kalau emang itu THR buat gue semua, biasanya gue bakalan salurin ke sana. Tapi ini keren sih. Ke makanan. Iya. Ini keren sih. Ini keren banget, tapi gue tuh belum mampu buat nge-spend uang buat yang kayak gituan. Gue tuh pengen, tapi gue masih belum rela lah. Belum rela, jujur. Gue interest gue tuh tinggi. Tapi buat kalau udah kebentok $17, gue udah mundur. Itu kan masalah interest aja, kayak lu game itu juga kalau misalkan buat beli game atau beli monitor gaming atau beli naikin PC gitu, spek PC atau laptop, gue juga bakal mikir. Karena yang gue pakai speknya cukup untuk gue melakukan hal yang gue suka juga. Kalau gue saat gue melakukan spending gue ya, budgetnya itu udah ada, gue sisihin kan. Yang gue pikirin tuh lebih ke ini kriterianya mana yang menawarkan harga paling cocok dengan kualitas paling oke. Jadi pertimbangan gue tuh cuma price to performance, tapi targetnya tetap harus segini. Jadi
udah dipatokin dulu. Oh, dari THR lu, gua 5 juta buat itu. Iya. Kalau lu kan nyari ini dulu, habis berapa? Iya. Iya kan? Iya gitu. Iya. Produk, sum, 8 juta. Nah. Gitu kan? Kalau gua kan 5 juta 5 dulu. juta dulu. Terus gua baru nyari di Tokopedia kan. Mana yang memberikan penawaran paling oke dengan kriteria yang gua cari. Benar. Gitu. Dan Ya. dan endingnya juga barang itu tuh menunjang kebahagiaan gua kan. Betul. Tapi tidak menunjang daya skill gua mungkin kali bahasanya ya. Iya, iya. Karena kalau kayak tadi lu menurut gua itu keren banget loh. Ini tuh kebahagiaan itu yang naik skill, produktif. Cuma sayangnya lu nggak punya target tadi. Nah itu, Iya, emang nggak punya. lu tuh cuma seneng. Bukan sayang juga, tapi kayak nanggung gitu Nanggung iya. Karena kalau Kesenangan ditanya- lo tuh, wah tinggal finishing doang Iya. gitu. Kayak misalnya kalau lu bisa pakai aplikasi atau AI baru gitu misalnya. Kalau ditanya orang, "Kau bisa nggak pakai ini?" Bisa. Hasilnya apa? Kan enak tuh conversation lagi atau Iya interview sih. misalnya. Iya sih, benar sih. Jadi maksud gue, walaupun gue nggak bener-bener memikirkan kayak 3,2 juta gue tuh harus balik, tapi gue tahu 3,2 juta itu berasa. Paham Iya, nggak? benar. Paham nggak? Iya. Ya kan? Jadi performanya itu gue rasakan. Nah, lu ngerasain nggak? Atau jangan-jangan loss aja tuh? Enggak loss. Kalau gue mau buatnya Iya. dia loss. Gua ngerasain Karena dia kesenangannya saat- kesenangannya doang, tapi lu- dopaminnya doang yang Tapi dia lu dapat. lupa kan kalau ternyata lu spending sekian gitu kan? Karena kan ya iya sih, bener sih, make sense sih. Tapi emang karena tujuan gua spending yang bikin buat gua bahagia doang. Ya sebenarnya ini nggak ada salah, nggak ada salah, nggak ada bener ya. Nggak ada yang salah. Cuma menurut gua kalau lu naikin sedikit lagi, Kayak- itu payback men. Ibaratnya itu lu udah engas-engasnya Iya. gitu loh. Lu lebih keren daripada gua sama dia, cuy. Gua sama dia jadi cicilan. Iya. Lu bisa apa? Upgrade skill lu. Upgrade skill lu itu bisa jadi return pay buat lu. Itu keren sih. Tadi itu keren Ini sih. jatuhnya bukan lagi pengeluaran, investasi. Investasi. Enggak, itu pengeluaran gua. Nah, Dong. sekarang masih Lu pengeluaran. masih pengeluaran. Iya. Tinggal satu step lagi lu jadi Investasi. investasi leher ke atas. Wah. Selama ini kita leher ke bawah Bawah terus. iya. Maksudnya kalau teknologi itu iya sih, bener sih. Gua salahnya emang nggak punya tujuan. Ya gua seneng aja nyobain alat-alat baru gitu doang, software baru. Tapi boleh sih, ntar gua coba lah ya, ada tujuannya. Tapi menarik ini. Kalau kayak SolidWorks tuh misalnya kayak Laiko nih, dia pasti punya punya portofolio kan? Gue punya portofolio, gue punya market. Iya, jadi dia punya kayak portofolio hasil desainnya tuh ini gitu. Ya lu bisa bikin portofolio lu kan dengan Gue tuh itu. sangat yakin nih, kalau dia tuh udah punya satu ketertarikan di teknologi tuh udah poinnya tuh udah Udah plus. Itu kalau dipijet plus yang mijet tuh 5 orang gitu. Iya. Udah keluar bareng. Udah keluar, hah? cowok semua. Iya biar enak kan. Biar Kuat kenceng dong. kan, kuat. Padahal lu kan gede. Iya. Maksudnya lu udah bagus banget itu loh. Bagus banget ya. Tapi ada satu, tinggal sedikit lagi. Dikit lagi iya. Kayaknya kebahagiaan, gue nggak tahu ya. Tapi apakah masalahnya gini? Lu bahagia nih make aplikasi itu atau mengulik teknologi itu. Tapi ketika itu jadi KPI, apakah kebahagiaannya jadi hilang? Kayaknya bakal hilang. Iya, Bakal gua berkurang. takutnya gitu. Jadinya gitu ya? Enggak, gua tuh sebenarnya Tinggal ngerubah gua mindset tuh Le. sebenarnya selalu ada project sebenarnya. Iya. Project pribadi. Cuman gua tuh tipe yang ketika di awal excited, semangat nih, Hah? ketika udah tengah-tengah nyampe klimaks, project belum selesai, Gacrot. kesenangan gua hilang tiba-tiba, bosan langsung. Gua tahu, ada yang Jadi kurang di maintain. awalnya gue semangat nih, misalkan gue kan riset nih, terus riset gue punya tujuan kan, gue pengen pakai ini buat apa, ya kan? Oke, riset selesai. Misalkan THR dapat beli yang udah gue riset, kerjain proyeknya, udah sampai klimaks nih tapi belum jadi, karena di otak gue udah kebayang jadinya gimana, tapi itu belum selesai. Dan ya udah, karena gue udah kebayang ini segini, udah kebayang tuh, oh yaudah jadinya bakal begini.
Udah, habis itu Ini buat gue jadi opportunity baru buat gue gua sebenarnya. lanjutin lagi kayak Oke. kayak ya udah langsung turun gitu loh, kayak grafik ini loh, kayak grafik. Gue ngerti. Gue ngerti. Jadi Gue ngerti juga. Jadi bukannya nggak punya portfolio, tapi emang gue nggak pernah nyelesain portfolio gue. Keren. Nggak keren sih. Enggak, maksudnya- Ya keren sih itu sih. Gue yakin ya, dengan lu bisa sampai 80%, gue bisa eksekusi 20%-nya untuk jadi satu portofolio. Ya silakan kalau bisa, gimana caranya tuh? Kan project semua gue yang ini di otak gue. Ya makanya dari otak lu tuangin. Bisa. Gambaran umumnya maksudnya ini bukan jadi satu kesenangan. Kayak misalkan Investasi. gini, misalkan kita harus contohkan misalkan waktu gue nulis itu kan gue waktu Setelah itu, nulis. Gue juga. Bingung. Iya, selain nulis. apa ya oh ini Figma. Oke. Apa tuh Figma? UI UX UX. Apa tuh UX? Bikin desain tampilan, ini desain. kayak tampilan muka website ini namanya UX nih. Oh, oke. User experience, Oh, user experience. ngomong user experience, gue nggak tahu kalau itu. Iya, iya, Kalau gue tuh. Figma tuh softwarenya. Ya. Itu softwarenya. Oke, gua waktu tahun lalu kalau nggak salah. Tahun lalu itu Lu kan beli tuh. gua nggak beli Figma ini gua beli student. Enggak, itu course-nya. Nah iya, tapi gua beli course-nya itu kalau nggak salah harganya hampir 3-4 jutaan deh. Gua tahun lalu beli itu sebelum gua beli itu gua riset dulu. Masalahnya itu gua masih inget nih, lu mau ngasih gua. Iya nggak apa-apa, pakai aja masih bisa kok. Itu gua riset dulu course mana yang bagus. Setelah gua riset segala macem, nemu satu yang bagus. Itu dari YouTuber, dia jadi kayak expertise di UI UX lah. Itu bagus, itu gue semangat tuh awalnya tuh, semangat bikin sampai gue ngerasa gue bisa sendiri tanpa belajar. Dan menurut gue itu kesalahan gue di situ. Karena gue cuman jadinya Apa ya gue? ngerjain project enteng doang. Ya itu. Ketika dapat project berat, gue ngerasa ya udahlah, ini gampang, gue tinggal gini-gini doang. Di bayangan gue udah bisa, tapi gue nggak ngelakuin. Kayak gitu. Itu sih buat gua menarik ya. Maksudnya kalau sampai ide lu itu, maksudnya lu ada ketertarikan yang sama kalau di Figma sama gua makanya gua bisa, lu sampai 80%, gua mungkin bisa eksekusi 20%-nya. Itu bisa jadi barang duit gitu. Bentuknya ke investasi. Bisa. Iya bisa sih. Ya bisa. Figma kemarin tuh lagi hype kan, lumayan. Iya. Market buat di freelance atau remote itu lumayan juga gitu. Iya benar. Bisa banget. Tapi ya begitu, kalau gua nggak bisa ini. Nggak bisa. Jadi emang polanya selalu kayak gitu. Gua juga bingung kenapa ya. Iya, Pak. Mudah banget ketika awal excited banget ketika klimaks, terus gua ngerasa gua Lu gak dapet di gua konsistensi udah ya. lumayan jago, tiba-tiba bosan aja gitu. Langsung bosan tuh ya. Iya, langsung bosan aja. Itu kelemahan gua menurut gua sih. Tapi emangnya nggak ada perasaan kayak bangga menyelesaikan sesuatu kah? Kalau kayak gue nih, Masalahnya gua sebelum selesai udah merasa bangga. Karena dia enggak ya. Dia tuh kebanggaannya tuh ada di otak. iya. Ngerti nggak maksudnya? Di Paham, bayangan. Iya, paham. Kalau kita kan kayak kalau gue bisa nyelesain bikin galon itu bangga. Ada bentuknya. Tapi Iya. kalau dia tinggal gini wah gue bisa, udah. Iya. Tapi clear. Tapi itu Dia ini buat gak sih dia. stigma apa? Kalau dulu waktu kuliah, anak IT sama anak teknik. Anak teknik tuh harus sampai barangnya tuh jadi. Betul. Dan ada performance analisisnya gitu kan. Iya. Ada kolom mesin mungkin entah mobil, sipil entah gedung, entah jembatan gitu-gitu kan. Tapi kalau kayak anak si IT atau software development atau apapun itu, yang gue pernah baca stigmanya itu develop, udah mau selesai nih, pindah project lain dulu, develop, Jadi udah mau selesai nih. nggak clear gitu. Iya, jadi
product developmentnya tuh udah mau selesai, dia udah next. Jadi kalau gue pernah nonton video itu, stigmanya tuh apa namanya, dia banyak banget kerjaannya tapi nggak ada yang kelar. Oh gitu ya, kalau IT gitu. Gua baru tahu. Stigma. Iya, berarti gua termasuk stigma IT dong ya. Mungkin karena tadi benar juga di kepala lu tuh udah tahu gitu ini. Jadi kayak gua udah tinggal gini-gini doang. Iya, tinggal gini-gini tapi doang. belum kelar Belum sebenarnya. kelar, iya. Belum kelar, emang selalu gitu gua. Oh, jadi Finishing gitu. touch-nya tinggal finishing touch. Tinggal finishing touch tapi ntar dulu. Kalau kayak gua kan kebayangnya misalnya tadi dibilang bikin galon. Kan gua harus analisa sampai galonnya benar-benar ngisi air taruh dispenser. Iya benar. Nah, iya itu yang jadi masalah. Gue gimana caranya buat nggak kayak gitu ya? Apa sebenarnya gue emang butuh orang aja atau emang gue bisa Mungkin konsisten? Di awal kalau gua menurut gua harus butuh orang. Selain Karena itu udah habit, Le. lebih ke ini sih kalau buat gua kayak kalau mikirnya cuma asal happy susah, tapi kadang-kadang misalnya gini, Berangkat dari apanya dulu. Kayak misalnya kalau ngomongin soal IT atau soal coding gitu ya, misalnya gua males bangun dari kasur buat ngeklik saklar. Jadi gua coding pakai microcontroller nyambung ke lampu, gua bisa mati. Ya. Jadi ada berangkat di mana lu ngerasa ini menunjang sesuatu, entah itu buat lu, entah buat istri lu, entah buat siapa gitu kan. Soalnya kayak kalau misalnya dibayar pasti selesai kan.